Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di episode yang berikutnya. Dan hari ini Kabut Indonesia kedatangan seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Kang Abut Wilujeng Sumping kan? Beliau adalah koordinator Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat. Dan nggak salah lagi, di sini ada foundernya Kabut Indonesia, Pak Beni Rubeni STMM. Kang, kita ngobrol-ngobrol nih dikit, sorry ganggu waktunya. Ini masalah Patriot Desa nih, banyak sekali sahabat alam yang belum tahu nih, apa sih Patriot Desa itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas waktunya nih, memberikan ruang buat kita untuk ngobrol-ngobrol gitu terkait dengan program Patriot Desa. Nah, ini program Patriot Desa ini adalah salah satu program unggulan di DPMD Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi misi Jawa Barat juara lahir batin gitu kan, dengan mengirim para pemuda milenial gitu kan ke desa-desa untuk menjadi seorang komunikator, integrator dan akselerator gitu kan dalam pembangunan pemberdayaan di desa seperti itu ya. Mulai kapan Kang Patriot Desa ini berdiri atau muncul atau eksis di Jawa Barat? Patriot Desa dari tahun 2019 ya, launching kita 2019 akhir, itu sekitar 100 Patriot Desa 110 ya untuk tahap pertama itu di tahun 2019. Terus kita ada perekrutan di tahun 2020 itu, jadi totalnya sekitar 409 ya sampai sekarang. Nah, ada kriteria nggak Kang untuk rekrutmen tadi? Kayak calon-calon anggota atau apa ya? Namanya apa ya? Fasilitator. Fasilitator Patriot Desa ini. Ya, untuk Patriot Desa untuk yang angkatan pertama itu kan nggak ada, hanya batasan usia saja ya, sampai hanya batasan 35 gitu kan. Terus ada perbaikan di rekrutmen kedua. Di rekrutmen kedua itu mereka anak milenial yang belum menikah. Anak milenial yang belum menikah. Ini sangat menarik ya. Ternyata antusias masyarakat pemuda di Jawa Barat gitu untuk bergabung di Patriot Desa itu luar biasa. Sekitar 4.000-an yang daftar itu dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 4 gitu kan. Dan kita rekrut 400, sekitar 400 lebih gitu kan. Terus sekarang di tahun 2022 ini dari 400 lagi sekarang tinggal 200 Patriot Desa. Itu tersebar di 18 kabupaten di 200 desa. Kualifikasi dari teman-teman Patriot Desa itu apa? Misalkan harus ganteng, harus cantik misalkan, misal gitu ya. Ya, yang jelas komitmen ya. Komitmen dia untuk mengabdi di desa. Itu yang paling utama, komitmen. Terus kalau dari sisi kualifikasi pendidikan, kemarin kita ada yang dari D3, ada S1, ada S2 juga gitu kan yang tergabung di program itu. Sekarang ke Pak Beni nih. Kemudian kan Kabut Indonesia sudah beberapa kali kerjasama atau kerja bareng lah untuk program-program yang ada di Kabut dan dikolaborasikan. Ya, kolaborasi. Seperti apa pandangan Pak Beni? Ya, kemarin kita beberapa kali ya ada kegiatan yang bareng. Jadi memang ini Patriot Desa ini sangat membantu komunitas ya, terutama tadi di fungsi komunikator dan fasilitator tadi ya. Antara kita dengan integrator juga dengan antara kita dengan pemerintahan, salah satunya dengan pemerintahan desa. Selama ini kan kita agak kesulitan nih untuk komunikasi ya, karena kalau komunitas kan sifatnya dia menunggu, pasif, nggak bisa reaktif langsung ya. Nah, dengan adanya Patriot Desa yang aktif ke kita, kemudian artinya kita sangat terbantu gitu. Jadi keinginan kita, kemudian dari pihak pemerintah dalam hal ini desa seperti apa, kita sangat terbantu. Jadi harapan kita mungkin nanti hal ini bisa terus berlanjut ya, sehingga tadi program-program komunitas itu bisa dilaksanakan gitu tadi, karena memang ya komunitas itu butuh unsur pemerintah. Kalau kita
bergerak sendiri, nggak ada payungnya, jadi memang akan kehilangan arah. Nah, Kabut Indonesia sendiri kan sudah menjadi punya warna. Yang awalnya memang Kabut Indonesia juga kan saya lihat di sosial budaya juga bergerak. Nah, sekarang warnanya lebih cenderung ke lingkungan, terutama persampahan sekarang yang memang menjadi permasalahan utama dimanapun yang berada gitu. Nah, dengan permasalahan sampah nih yang bisa dikolaborasikan dengan Patriot, dan Patriot bisa berkolaborasi dengan Kabut Indonesia, seperti apa kira-kira ke depannya setelah ini? Kita ini yang perlu saya sampaikan ya, bahwa Patriot Desa ini tahun ini tuh kita berbasis Indeks Desa Membangun. Jadi rekomendasi atau inisiasi yang kita lakukan itu berbasis IDM, dan IDM itu merupakan strata desa ya, ada desa tertinggal, berkembang, maju dan mandiri gitu kan, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman di lapangan itu harus berbasis IDM. Ada 3 komposit di sana. Apa itu? Tindak komposit itu ada di sosial, sosial, di ekonomi dan di lingkungan gitu kan. Nah, kita nyambung dengan apa yang dilakukan oleh Kabut Indonesia gitu kan di lingkungan. Salah satunya adalah di masalah pencemaran air dan udara gitu kan, kalau di bahasa di IDM-nya yang di lingkungan. Terus kalau di bidang sosialnya terkait dengan masalah persampahan itu ada di dimensi permukiman terkait dengan tempat pembuangan sampah gitu, seperti itu. Itu sebetulnya sudah ini. Nah, untuk keberlanjutannya teman-teman Patriot Desa ini berkewajiban itu kan memunculkan penggerak-penggerak lokal. Itu kan mewakili dari bidang-bidang tersebut, dari sosial, dari ekonomi dan dari lingkungan gitu. Nah, harapannya untuk apa? Adanya penggerak-penggerak ini. Penggerak-penggerak ini ke depan itu harus memiliki kompetensi yang sama yang dimiliki yang dilakukan oleh Patriot Desa. Seperti bagaimana dia bisa menemukan ruang interaksi inklusif, bagaimana dia membangun jejaring dan kemitraan, mempublikasikan gitu kan sebuah kegiatan, atau bagaimana dia melakukan pemasaran dalam bidang ekonomi, misalkan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, kenapa penting? Ini untuk keberlanjutan program. Jadi ketika Patriot Desa sudah tidak ada di lokasi, mereka tetap berjalan. Potensi-potensi yang ada di desa itu tetap bisa dikembangkan gitu ya, seperti itu. Pak Beni, harapan kedepannya seperti apa nih? Dengan kita sudah bisa kolaborasi dengan Patriot Desa nih. Apakah misalkan perlu nih memperluas lagi, karena kan Patriot Desa ini ada di KBB ya? Di Bandung Barat. Ada di Bandung Barat. Di Bandung Barat itu ada di 4 kecamatan, di 11 desa. Ini Kang Ojoy kan masalah yang klasik, yang krusial sekarang itu adalah yang belum ada solusinya adalah masalah sampah ya. Masalah sampah. Kalau kita lihat di pemerintahan sendiri kan justru sekarang tuh sentralisasi sampah ya, tetap menyelesaikan masalah sampah tuh di TPA ya, di TPA, di hilir ya. Sementara dulu kita itu bergerak dari tahun 2015 ingin menyelesaikan sampah ini adalah di hulu gitu ya, dengan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu yang sekarang dikerjakan dengan Patriot Desa adalah program sembako berbayar sampah ya, itu yang sedang dikerjakan. Nah, sebetulnya tadi kalau melihat kemarin yang terakhir kita ikuti adalah masalah Stranas Jakal, artinya bagaimana mengurangi timbulan-timbulan sampah ya. Target pemerintah sendiri dalam hal ini adalah hanya menurunkan 30% sampah. Nah, sebetulnya dengan program yang kami lakukan, Kabut lakukan itu ya, dan sekarang kolaborasi dengan Patriot, itu sebetulnya bisa menurunkan timbulan sampah itu sampai dengan 70%, bahkan 80%. Syaratnya apa? Tadi terbentuk adanya bank sampah. Jadi nanti Dinas Kebersihan, DLH itu hanya mengelola, artinya hanya tadi 20% saja. 20% saja. Kalau dihitung dari populasi di KBB itu yang 1,6 juta jiwa ya, artinya kemudian dibagi ada berapa ya di KBB itu 8 kecamatan ya? 8 kecamatan. Nah, artinya sebetulnya dengan hanya tadi mengelola sampah residu 20% cukup 2 kendaraan saja atau 3 kendaraan saja sebetulnya.
yang harus dilakukan. Tapi kan memang ini tadi kita belum sinkron nih dengan pemerintah. Nah, harapan kami ini Patriot Desa ini bisa menyampaikan hal itu, karena kan itu menjadi tadi komunikator, fasilitator antara masyarakat, potensi masyarakat, komunitas dengan pihak pemerintahan. Yang kami perlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah itu artinya bisa kolaborasi juga dengan kami gitu. Karena dengan menyelesaikan masalah sampah ini di hulu, saya kira masalah itu akan selesai sebetulnya. Sampah itu tidak perlu dibicarakan lagi di tingkat TPA. Udah beres kan, tadi hanya yang 70% katakanlah ya, itu selesai dengan minimal harus ada bank sampah gitu ya. Di desa itu ya 2-3 dulu lah sebagai percontohan gitu ya. Itu sudah menyerap tadi 70%, sisanya hanya ya 20% sebetulnya lah. Iya. Itu harapan kami dari komunitas ya. Akang kan ada di beberapa desa di Bandung Barat ya. Akang menilai perkembangan komunitas atau masyarakat yang bergerak untuk mengelola sampah di Bandung Barat seperti apa? Apakah sudah bermunculan bank sampah di daerah atau memang harus di-trigger dulu? Misal menurut Akang. Sebenarnya menarik nih, di Bandung Barat itu kan kalau pegiat-pegiat lingkungan ya, pegiat-pegiat lingkungan itu banyak ternyata. Ketika saya masuk di Bandung Barat gitu kan, dan diskusi dengan beberapa pihak, ternyata banyak gitu, tapi tidak terintegrasi, belum terintegrasi gitu kan, seperti itu. Nah, ini harapannya kita di Patriot Desa ini gitu kan, ada yang namanya membangun bagaimana kita mengembangkan potensi dalam kawasan gitu kan. Nah, potensi dalam kawasan, karena berbicara lingkungan, berbicara sampah itu tidak bisa dalam satu blok gitu, tetapi tetap dalam sebuah kawasan gitu kan, seperti ini. Nah, ini harapannya ke depan kita bisa melebarkan sayap nih Pak, gitu kan, untuk pengembangan. Misalkan ada semacam pedoman nih, bagaimana sih bank sampah itu gitu kan, pengelolaan bank menjadi sampah solusi itu ya, apa, menjadi gitu solusi kan, ya, solusi sampah, gitu kan, seperti itu. Dan ini menjadi modal kita nih, titik awal kita untuk keberlanjutan kolaborasi kita gitu kan, bagaimana kita menciptakan dalam skala kawasan gitu kan untuk pengelolaan sampah ini. Nah, ini menarik ya Kang Ojo ya. Jadi betul, mungkin nanti ke depan ya Kang Abud, kita bisa kerjasama, artinya membuat model satu kawasan, bagaimana kawasan itu bisa menyelesaikan sampah tadi. Dengan adanya paling tidak bank sampah. Dan ini bank sampah ini kan sekarang itu sebetulnya belum punya arah ya, karena memang di atasnya sendiri belum punya payung sebetulnya. Untuk KBB sendiri belum ada induk ya, Abud ya, sehingga kita memang masih bergerak. Nah, harapan kami pertama tadi bisa kolaborasi antara kami komunitas di bawah dengan di atas, jadi punya payung hukum. Jadi kami itu jelas itu arahnya. Kemudian yang kedua tadi sebetulnya dengan kita membuat model satu kawasan menyelesaikan sampah, dengan yang pertama syaratnya adalah ada bank sampah. Kemudian tadi kerjasama dengan DLH hanya menarik yang 20% tadi. Jadi itu selesai sebetulnya. Itu yang nanti kita mudah-mudahan ya bisa kerjasama ya dengan Patriot Desa ya. Karena kebetulan kan kita itu tahun ini tuh bagaimana kita bisa untuk desa-desa maju, desa-desa mandiri itu kan bisa menumbuhkan ruang-ruang publik ya, ruang misalkan untuk ruang belajar bersama, misalkan terus untuk role model. Bagaimana sih role model menangani sebuah permasalahan gitu kan yang terintegrasi. Nah, kita harapannya dengan kolaborasi ini menjadi titik awal kita gitu kan untuk bisa sebetulnya itu pemirsa ya. Kami yakin dengan model tadi pertama adanya bank sampah di RW ya. Paling tidak sekarang mungkin di desa aja dulu ya, 2 atau 3 gitu ya. Kemudian dengan adanya bank sampah ini sebetulnya tadi kan sampah di keluarga itu pertama akan terdiri dari, ini best practice kita ya, Kang Ojo yang sudah kita lakukan dan sudah kita evaluasi, itu terdiri dari sampah kertas. Itu kurang lebih sampah kertas itu banyak lah, sekitar 30%. Sekarang sampah plastik itu sekitar 20%, sudah 50% ya. Sampah yang lainnya itu logam, kaca itu sekitar 20%, sudah 70% ya. Kemudian palingnya tadi sisanya itu paling besar itu 30% gitu. 30% itu residu.
Artinya kalau ada bank sampah di tiap desa atau tiap RW, artinya tadi yang sampah-sampah kertas, plastik, program itu sudah terserap. Ya. Sudah 70%, sisanya. Jadi dinas kebersihan itu hanya 30% saja. Ya. Iya. Ringan ya. Artinya sudah ada tadi penurunan timbulan sampah, berarti 70%. Artinya Jakstranas, Jakstrada udah lewat tuh, Udah 30% kan? 30% udah kecil. Kalau bermainnya di hulu. Di hulu ya, di sumber masalahnya. Gitu. Bukan Kalau di hilir. Bukan di hilir. Nah, itu ya sebenarnya ya. Itu. Nah, program kita nanti dengan Patriot, kita ingin membuat model di suatu kawasan itu, bagaimana itu bisa terrealisasi. Kita ingin buktikan bahwa 70% timbulan sampah itu bakal diabsorb oleh bank sampah. Itu sahabat alam sih. Sepertinya itu poin kita. Jadi intinya yang pertama bank sampah adalah salah satu solusi untuk mengurangi timbulan sampah. Yang kedua adalah yang tadi membuat pedoman biar aktivis-aktivis bank sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini seragam mungkin ya. Maksudnya kayak gitu. Kira-kira kapan nih bisa keluar nih? Kita kan dari obrolan-obrolan kita diskusi-diskusi sebelumnya gitu kan segala macam. Sebenarnya kita tinggal tindak lanjut, dan kalau kita di Patriot Desa ya, nanti ada beberapa desa yang sudah bergerak di bank sampah yang saat ini sedang menginisiasi. Itu menjadi peluang besar. Peluang besar untuk kita bagaimana merumuskan minimal kayak buku sakulah gitu kan. Bank sampah itu seperti ini gitu kan, pengelolaannya seperti ini gitu, bagaimana nanti mendorong regulasinya gitu kan. Nah, saya berharap besar nih dengan Kabut Indonesia ini bisa menjadi pusat role modelnya, bisa menjadi pusat pembelajaran bagi desa-desa sekitarnya gitu kan. Karena kebetulan lokasi Patriot Desa di Bandung Barat itu berdekatan dalam satu kawasan gitu. Nah, itu bisa menjadi pusat pembelajaran. Ketika misalkan ngobrolin tentang bank sampah, yuk kita ke Kabut gitu kan. Ketika ngomongin misalkan ekonomi, yuk ke bidang ke desa ini gitu kan. Nah, itu ada spesifikasi masing-masing ya. Gitu, ada spesifikasi biar kita ini. Tadi ada satu lagi yang tadi belum terbahas ya. Jadi sampah organik ya. Dari tadi 100% itu sebetulnya sampah organik mungkin di rumah tangga itu bisa jadi 30-40% ya. Kalau dia memang artinya dari segi berat, dia lebih berat gitu ya, dan lebih banyak sebetulnya. Dan kita itu sudah memiliki solusi ya, dengan kita ada artinya program pembuatan pupuk kompos, kemudian dengan maggot juga kita ada, bisa dilihat ya bagaimana sampah itu diurai oleh maggot menjadi kompos. Bahkan kita si maggotnya sendiri sudah menjadi pakan ternak kan gitu ya, terintegrasi. Nah sekarang harapan kita justru kita kan sudah bergerak nih dari komunitas nih, ini tinggal dari atasnya saja nih. Jadi kalau kita nyantol ke Perda itu terlalu jauh gitu. Harapan kita Perda itu turun ke Perdes. Nah, Perdes ini sebetulnya yang harus mendukung tadi keberadaan bank sampah ini, dan penyelidikan masalah ini sebetulnya harapannya di Perdes ini. Dan bagaimana tadi kita berharap dari top leader pemerintah provinsi, kabupaten itu bisa menekan lah, artinya memberikan instruksi kepada daerah, desa ya. Pada dasarnya berarti kan aturan itu sudah ada dari atas. Sudah ada di atasnya, betul kan? Semua sudah ada. Cuman ke bawahnya ini yang belum nyampe gitu. Terputus gitu. Ya, tugas kita lah ya tadi mengintegrasikan itu ya. Kita kolaborasi, kebetulan ya kalau kita hanya komunitas agak kesulitan, tapi sekarang dengan ada Patriot Desa yang notabene adalah memang tadi sudah punya komunikasi dengan pemerintah provinsi gitu ya. Mudah-mudahan nih di tingkat desa ini bisa tadi mengakomodir kebutuhan kita, tadi regulasi supaya kita bisa nyantol ke situ gitu. Karena dari atasnya sudah bagus, sudah ada. Baik sahabat alam, seru banget sebenarnya ngobrol-ngobrolnya, dan berat nih pembahasan. Berat. Kalau saya sih terakhir ya untuk sebuah dari kita terkait bahwa dengan hadirnya Patriot Desa gitu kan, karena kan ini sebagai investasi manusia ya, Provinsi Jawa Barat kepedulian kepada desa gitu kan, dengan menghadirkan Patriot Desa
sebagai narahubung gitu kan antara di desa dengan di provinsi gitu kan, biar merasakan kehadiran provinsi di desa, salah satunya kan seperti itu. Bisa dioptimalkan sebagai manifestasi ini. Harapannya gitu kan, outputnya nanti para penggerak lokal ini bisa menjadi hero-heronya yang keren-keren lah di desa gitu kan, dengan memiliki kapasitas yang kita dampingi gitu kan, seperti itu. Kalau mimpinya Pak Gubernur gitu kan, di desa-desa di Jawa Barat itu, karena kan kita sudah terbukti nih di masa pandemi kemarin dan saat ini bahwa desa itu yang paling bertahan ya, bisa survive gitu kan, dengan pandemi ini gitu ya. Pandemi ini gitu kan. Nah, ini menjadi modal kita gitu kan, dan hampir berapa persen, 60% ya, penduduk kita kan banyak di desa, terus potensi-potensi kita juga banyak di desa gitu kan, seperti ini. Nah, dengan hadirnya anak-anak milenial ke desa, pemuda-pemuda di desa gitu kan, mereka di sini tuh bisa saling belajar supaya nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan gitu kan, seperti itu. Terlepas lah mau levelannya di mana gitu kan pemimpinnya, yang penting mereka harus sudah siap gitu kan, bahwa nih di desa itu banyak kok yang bisa kita racik, bisa kita ramu gitu. Sehingga mimpi Jawa Barat tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia itu bisa terwujud. Nah, luar biasa. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Baik sahabat alam, sepertinya itu closing statement kita adalah tinggal di desa. Rezeki kota, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.